Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis sampel tunggal. Hipotesis dalam statistika merupakan pertanyaan atau klaim tentang ciri atau sifat dari suatu populasi. Nah, untuk menguji hipotesis yaitu menguji pernyataan atau klaim tersebut. Contohnya, misal dugaan yang menyatakan bahwa rata-rata pendapatan lulusan statistika 70 juta per tahun. Untuk mengetahui dugaan tersebut, kita perlu melakukan uji hipotesis terlebih dahulu. Jadi dalam menguji hal tersebut, kita memerlukan sampel untuk diobservasi. Jadi yang dipelajari adalah mengambil kesimpulan berdasarkan sampel yang sudah kita observasi. Nah, di sini untuk dasar teorinya, ada hipotesis itu ada dua. Yang pertama hipotesis nol atau hipotesis yang akan diuji. Kemudian ada hipotesis alternatif atau apa yang kita yakini benar jika H0-nya salah. Nah, untuk jenis kesalahannya, type of error-nya itu ada dua jenis kesalahan pada hipotesis. Yang pertama, kesalahan jenis 1. Menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu benar. Dan kesalahan jenis 2, menerima hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu salah. Type of error ini, peluang dalam melakukan kesalahan dalam type of error ini adalah taraf signifikan atau yang biasa dilambangkan sebagai alfa. Nah, alfa itu umumnya kita menggunakan 0,05, 0,01, atau 0,1. Itu yang biasa digunakan. Untuk metode hipotesisnya sendiri ada dua, yaitu uji T dan uji Z. Nah, untuk uji T itu adalah menggunakan statistik T, kemudian sampel. Banyak sampelnya itu sampelnya kecil. Jadi jumlah sampelnya kecil, yaitu N-nya itu lebih kecil dari 30. Pada modul sebelumnya saya ada sedikit kekeliruan, salah bilang. Kemudian untuk yang uji Z itu menggunakan statistik Z dengan besar sampelnya itu N lebih besar atau sama dengan 30. Nah, pada uji Z ini standar deviasinya itu diketahui, pada uji T itu standar deviasinya itu nggak diketahui. Kemudian di sini ada uji rata-rata populasi dengan sampel kecil. Nah, ada dua arah dia. Satu ada uji satu arah dan yang kedua itu ada uji dua arah. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0 itu sama dengan hipotesis 0, kemudian hipotesis alternatif lebih kecil dari hipotesis 0, atau hipotesis alternatif lebih besar dari hipotesis 0. Ini rata-rata ya, atau mu. Nah, kemudian untuk uji dua arah, hipotesisnya itu H0 sama dengan mu0, kemudian HA tidak sama dengan mu0. Nah, biasanya di dalam soal itu disebutin rata-ratanya untuk mengisi ini. Nah, untuk mencari nilai statistik uji T-nya, ini bisa digunakan rumus yang ini. Sedangkan untuk daerah penolakannya, kita bisa menggunakan T lebih besar T alfa N dikurang 1. Jika nilai T-nya itu negatif, maka kita menggunakan yang ini. T lebih kecil minus T alfa N dikurang 1. Atau pakai yang p-value kecil dari alfa. Kemudian untuk daerah penolakan uji dua arah, T lebih besar T alfa per 2 N dikurang 1 atau pakai p-value lebih kecil dari alfa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa uji satu arah itu dia menggunakan alfa, sedangkan uji dua arah itu dia menggunakan alfa per 2. Kemudian ada uji rata-rata populasi dengan sampel besar.
Di sini juga ada uji satu arah dan uji dua arahnya. Nah, untuk statistik uji Z-nya bisa menggunakan rumus ini. Kemudian ada daerah penolakan, yaitu Z lebih besar Z alfa, atau untuk Z-nya yang negatif, misalnya dapat nilai Z-nya itu negatif, berarti kita pakai yang ini. Z lebih kecil, Z lebih kecil minus Z alfa. Atau p-value lebih kecil alfa. Kemudian daerah penolakan untuk uji dua arah itu ini. Nah, untuk rumusan hipotesisnya bisa dilihat sendiri. Kemudian tadi di sini kan ada Z alfa. Nah, nilai Z alfa ini bisa dilihat pada tabel Z. Sama seperti yang ini, di sini kan ada T alfa N kurang 1. Nah, nilai ini itu nanti dilihat di tabel T. Oke. Untuk rumusan hipotesisnya bisa dilihat sendiri.